Sekarang berjumpa lagi dengan Ibu dalam pendampingan Ibu Juli yang ke-6 pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Bagaimana kabarnya Bu Ena? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak sedikit. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan Bu Ena cepat kembali fit stamina-nya dan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan normal kembali. Nah, sebelum kita melakukan perbincangan tentang pendampingan kita yang ke-6 ini pendampingan yang terakhir ya Bu Eno, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tema pendampingan kita. Tema pendampingan kita pada hari ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Sedangkan yang menjadi fokus pendampingan nanti kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana persiapan pada hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 derajat. Bagaimana Bu Eno? Apakah survei ini sudah disebarkan kepada guru sekolah? Sudah diinput ke LMS-nya? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleksi dan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kita akan berdiskusi bagaimana dampaknya pada diri guru dan juga pada murid kita. Kemudian Ibu akan menilai pemetaan aset yang telah didiskusikan dengan seluruh aktor yang terlibat di SD Negeri 02 Lubu Alai ini. Nah, kemudian Ibu akan melakukan penilaian terhadap refleksi dari Bu Eno dan tentang dokumentasi pemetaan aset yang telah Bu Eno kumpulkan tadi. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan kepada Bu Eno apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Proses yang selama 1 bulan terakhir ini yang sudah berjalan Bu, saya sudah menyelesaikan modul-modul melalui LMS, membahas aspek-aspek penting dari kepemimpinan guru dan implementasi program yang berdampak positif di sekolah. Nah, selama 1 bulan terakhir ini ada proses yang sudah berjalan juga, yaitu pembelajaran di LMS, menyelesaikan semua modul juga terkait aksi nyata, pembuatan program yang berdampak positif untuk murid dan mensosialisasikan secara bertahap tentang program-program yang pada kegiatan yang telah saya rancang gitu Bu. Jadi di dalam Lokakarya 5 kemarin kita sudah membuat program. Saya membuat program yaitu programnya judulnya Mami Ara Bu. Mami Ara apa itu? Mading murid aktif dan kreatif. Jadi di program Mami Ara itu dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6. Jadi sebagian dari aksi nyata dari 3.3 kemarin di proyek ini bertujuan untuk mengedukasikan murid untuk apalagi di era digital seperti sekarang ini, mading itu bukan hanya ditulis tangan seperti kita zaman dulu Bu. Jadi saya mengenalkan mading ini membuatnya melalui aplikasi Canva. Jadi anak-anak disuruh untuk membuat berbagai macam poster, berbagai macam komik ada di sana untuk ditempelkan di mading kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu selain untuk mengintegrasikan nilai-nilai pemahaman profil pelajar Pancasila juga, soalnya di dalam profil pelajar Pancasila kan ada kreatif, ada berkebinekaan global, sehingga anak-anak kita ini tidak tidak monoton itu saja yang dipelajarinya. Jadi semangat sekali Bu, karena kemarin sudah mencobakannya kemarin kan semangat karena disuruh main Chromebook diajak membuat Canva itu kan satu hal yang baru bagi mereka. Jadi semangat bikin poster, bisa anak dia bikin poster karena kemarin sudah dibuat pula pameran untuk menyambut Hari Pahlawan di bulan November nanti. Jadi anak-anak ini disuruh membuat poster tentang Hari Pahlawan.
Jadi itu proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Sangat luar biasa sekali Bu Eno. Selain sudah menyelesaikan modul dan tugas-tugas di LMS, Bu Eno sudah merancang sebuah program Mami Arah, di mana ini bisa mengasah kemampuan literasi murid, bukan hanya dengan menggunakan tulisan, tetapi mereka sudah menggunakan alat teknologi yang modern dengan zaman digitalisasi pada saat ini. Luar biasa sekali Bu Eno. Mudah-mudahan rencana program ini dapat terus berjalan dengan baik di sekolah kita. Kemudian Bu Eno jangan lupa untuk selalu berbagi praktik ya dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini. Kemudian apa rencana tindak lanjut Bu Eno dari pendampingan individu yang kelima kita kemarin itu tentang melaksanakan coaching pasca observasi bersama rekan sejawat. Nah, pada rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, yaitu dari pendampingan 5 itu kita bisa mengetahui Bu, bahwa kemampuan coaching itu harus kita gali sebagai memancing mereka untuk mengeluarkan ide-ide dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya juga melakukan refleksi bersama siswa, melaksanakan pelaksanaan tadi programnya juga Bu, mendiskusikan apa-apa saja mereka pelajari dari pentingnya pengenalan pembuatan poster dan lain-lainnya. Terus menggunakan aplikasi Canva tadi, terus mengaplikasikan dari P5-nya juga sebagai bahwa pendidikan kita ini kan tidak melulu sebagai itu saja. Jadi kita harus cakap teknologi juga pada era digitalisasi yang seperti Ibu bicarakan tadi. Jadi begitu. Jadi rencana tindak lanjut yang pertama Bu Eno telah berhasil menjadi seorang coach ya bagi rekan sejawatnya. Kemudian jangan lupa Bu Eno selalulah merefleksi diri setiap melakukan sesuatu hal, apalagi apabila kita selesai melaksanakan suatu pembelajaran. Refleksilah diri bersama murid, karena dengan refleksi diri kita akan tahu di mana kekuatan kita, di mana kompetensi yang bisa kita asah, kemudian apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kemudian Ibu sangat berterima kasih tentang kemajuan-kemajuan yang telah Bu Eno capai dalam 1 bulan terakhir ini. Bu Eno pada bagian inti pendampingan kita, yang pertama Bu Eno tadi sudah menyebarkan kuesioner kepada 5 orang guru, 5 orang siswa, kepala sekolah dan Bu Eno sendiri. Dan Ibu ingin mendengarkan sedikit paparan dari Bu Eno tentang refleksi hasil survei feedback 360 derajat tersebut. Yang pertama, Ibu ingin menanyakan berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu Eno? Jelaskan masing-masing, baik menurut kepala sekolah, guru maupun murid. Terima kasih Bu. Jadi responden menunjukkan perlunya peningkatan dalam memfasilitasi diskusi bersama untuk mencari solusi dari berbagai tantangan dan pelajaran itu dari kepala sekolah ya Bu. Jadi kata kepala sekolah direspon di dalam kuesionernya itu bahwa saya harus selalu berbagi praktik baik terhadap sesama rekan sejawat. Nah, praktik baik itu boleh mengikut sertakan orang tua murid juga dalam pembelajaran katanya Bu. Jadi ada andilnya orang tua murid gitu untuk masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, kalau dari rekan sejawat mengatakan perlunya memfasilitasi diskusi bersama untuk mencarikan solusi dalam pembelajaran dan pengajaran. Jadi rekan-rekan sejawat mengatakan bahwa harus ada waktu untuk berdiskusi untuk memecahkan segala macam permasalahan baik itu dari pembelajaran maupun dalam pengajaran. Nah, kalau dari murid sendiri, murid mengharapkan kolaborasi dari guru lain untuk masuk dalam pembelajaran mereka. Jangan misalnya mungkin adanya guru bidang studi lain untuk bersama-sama masuk untuk memberikan pembelajaran kepada mereka.
dari responden yang telah diisi dari kuesioner. Bu Eno, di sini ternyata kekurangan yang perlu Bu Eno tingkatkan itulah kemampuan dalam berdiskusi. Itu masukan baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Jadi di sini kepala sekolah juga meminta Bu Eno untuk bekerjasama dengan orang tua wali murid ya Bu Eno. Kemudian ini juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang akan Bu Eno laksanakan di kelas Bu Eno nanti. Peran orang tua sangat penting dan sangat kita butuhkan. Kemudian dengan rekan sejawat untuk Bu Eno bisa berbagi praktik baik ya melalui komunitas sekolah kita. Memanfaatkanlah komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini untuk selalu berdiskusi bersama rekan sejawat untuk melihat ataupun melihat potensi-potensi yang ada di sekolah kita ataupun untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian dari segi murid tadi meminta Bu Eno untuk selalu berkolaborasi. Terima kasih Bu Eno. Kemudian Ibu ingin mendengarkan apa rencana Bu Eno ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu Eno miliki. Baik Bu, terima kasih. Rencana saya untuk kedepannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang sudah saya dapatkan lebih kurang 6 bulan belakangan ini itu selalu ikut pelatihan-pelatihan yang ada di platform-platform digital gitu, kursus-kursus online. Sekarang banyak yang gratis, ilmunya sangat kaya sekali, tapi tapi gratis gitu. Kenapa kita membuang-buang kesempatan itu? Jadi memanfaatkan era digital sekarang dari rumah saja kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Jadi terkait kepemimpinan pendidikan, pembelajaran, berpusat pada murid dan manajemen sekolah tentunya gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Eno. Jadi Bu Eno ada kemauan untuk menambah ilmu ya. Kita sebagai seorang guru harus selalu merasa haus ya Bu Eno akan adanya ilmu-ilmu baru. Jadi apa kata bijak mengatakan, saya malu sebagai seorang guru kalau saya tidak belajar. Jadi kita kata-kata tersebut bisa menjadi motivasi bagi kita, karena apalagi zaman sekarang ini ilmu itu di rumah sambil duduk saja kita sudah bisa untuk mendapatkannya, tidak seperti dulu harus di kelas, harus pergi seminar, harus pergi pelatihan, meninggalkan keluarga. Nah sekarang duduk di rumah saja kita sudah bisa belajar dan mendapatkan ilmu. Kemudian siapa saja yang Bu Eno libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bu Eno miliki? Tentu saja ada kepala sekolah Bu sebagai pendukung kepemimpinan yang ada di instansi kita gitu Bu. Terus ada rekan sejawat yang selalu berkolaborasi dalam perencanaan maupun pembelajaran. Terus ada siswa-siswa dan murid berpartisipasi dalam proses belajar berpusat pada murid, orang tua siswa untuk sebagai partner kita untuk mewujudkan murid-murid yang berkompeten untuk era selanjutnya. Dan tidak lupa juga ada keluarga yang selalu mendukung dan mensupportnya. Bukan hanya stakeholder di sekolah kita ya Bu Eno, tetapi dukungan keluarga itu merupakan suatu motivasi yang sangat kuat bagi kita. Jadi seperti Ibu lihat seluruh stakeholder yang ada di sekolah sudah Bu Eno libatkan ya, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua wali murid. Nah, baik Bu Eno, sekarang kita lanjut berbincang tentang perubahan dalam pembelajaran yang ini mendengarkan refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Bu Eno terapkan selama 6 bulan ini. Kemudian kita akan berdiskusi bagaimana dampaknya dari guru, kemudian dampaknya terhadap kita di sekolah ini. Nah, setelah Bu Eno menjalankan 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bu Eno rasakan berkaitan dengan kompetensi Bu Eno sebagai guru? Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi setelah menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, saya merasakan perubahan yaitu kemampuan untuk
merefleksi dan mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Jadi merefleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang saya lakukan. Terus saya mungkin semakin terbiasa melakukan refleksi untuk mengevaluasi sebagai praktik pembelajaran yang telah kita lakukan, baik dari sisi kekuatannya maupun di area-area yang perlu kita tingkatkan. Nah, hal ini juga membuat saya lebih terbuka terhadap feedback-feedback yang diberikan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah maupun dari murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan. Terus kemampuan untuk berbagi praktik baik, misalnya kalau dulu cuma 5, sekarang nambah jadi 7, alhamdulillah penambahan poin 2. Jadi saya merasa setelah dalam pendidikan guru penggerak ini sangat banyak sekali kebermanfaatannya untuk diri kita sendiri maupun dengan rekan sejawat. Jadi berperan untuk mengembangkan ruang belajar secara kolaboratif di sekolah juga. Dan semakin yakin lagi karena kita sebagai guru ini hanyalah fasilitator untuk murid. Jadi pendidikan itu haruslah memusatkan kepada murid, harus berpihak kepada murid, tidak melulu tentang apa-apa angka segala macamnya, tapi adalah pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid, sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih menyenangkan dan lebih bersemangat mereka untuk belajar itu. Benar sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan guru penggerak selama 6 bulan yang telah Bu Eno jalani telah merubah mindset dari itu yang paling penting. Yang biasanya setelah belajar kita merasa sudah benar, tidak pernah melakukan evaluasi, tidak pernah melakukan refleksi, seolah-olah kita sudah benar, dan jika terjadi kesalahan itu murid kita yang tidak bisa. Nah, selama guru penggerak, Bu Eno telah belajar bagaimana mengevaluasi dan merefleksi diri, karena hal tersebut sangat penting untuk peningkatan pembelajaran kita. Kemudian Bu Eno juga telah berbagi praktik baik, karena sesuatu hal yang baik itu dan kita sampaikan itu jika bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu Eno juga telah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, karena kita sebagai seorang guru tujuan kita hanya 3 kata. Apa itu? Murid, dan murid. Nah, berdasarkan yang Bu Eno alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid lain setelah Bu Eno menjalani program 6 bulan ini? Nah, yang terjadi perubahan pada murid dalam selama saya mengikuti program guru penggerak ini yaitu apalagi dengan penerapan pembelajaran terdiferensiasi kemarin Bu. Jadi dengan penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, jadi murid menunjukkan kreativitas lebih besar lagi dalam kelas dan dia tuh merasa terlibat lebih aktif dan di dalam kelas itu lebih hidup gitu. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk bertanya, mengeluarkan ide, berdiskusi dengan teman sekelasnya, dan pendekatan-pendekatan yang saya berikan lebih interaktif dan inovatif gitu. Jadi merasa pembelajaran mereka tuh menarik dan relevan gitu. Mereka antusias terhadap aktivitas di kelas, yang lebih termotivasi juga untuk belajar karena pembelajarannya lebih menyenangkan daripada sebelum-sebelumnya. Nah, saya juga merasakan yaitu penerapan budaya positif. Kan kemarin udah ada keyakinan kelas, jadi mereka berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakatinya, yaitu menunjukkan kualitas perilakunya yang sudah berubah gitu. Lebih menghargai temannya, lebih menghargai guru, bukan hanya guru saja yang masuk di dalam kelasnya, tetapi juga guru-guru lain gitu. Kalau dulunya cuman guru-guru yang masuk ke kelasnya saja yang dia hargai, apalagi sudah kelas 6 sekarang Ibu menjadi momok untuk siapa tuh yang nakal, pasti kelas 6, karena mereka yang besar mungkin kelas yang kecil-kecil melakukan hal seperti itu. Seperti yang kemarin Bu, sempat ada kejadian, kan kemarin kami membuat WC baru, WC baru, jadi ada yang coret-coret dinding, udah ada yang ngaku pasti kelas 6 yang bekerja seperti ini. Tidak
tidak mungkin kelas kecil, kelas rendah yang melakukan. Setelah kami panggil siapa yang tertuduh, dituduh oleh oknum guru gitu, saya juga tidak merasa mungkin tidak mungkin anak kelas saya, karena tulisannya bukan tulisan anak kelas 6. Jadi dipanggil karena kita sudah belajar budaya positif, segitiga restitusi. Kita lakukan pemanggilan, kita tanyakan, kita identifikasi masalahnya dulu, kita rasakan apa posisi mereka, dan kita kuatkan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi setelah kami identifikasi ternyata bukan. Itu pentingnya guru penggerak kemarin karena kita dapat ilmu tentang segitiga restitusi budaya positif. Jadi tidak melulu anak yang berbuat onar selalu melakukan sebuah kesalahan. Tidak selalu gitu. Kita harus membuka mindset kita. Anak ini bisa melakukan bisa, tapi kita cari tahu dulu, kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Ternyata bukan dia. Jangan langsung memvonis saja. Jangan langsung memvonis. Kita rasakan gimana keadaannya, seperti apa. Kalau ibu jadi kamu dituduh seperti ini, ibu juga akan marah dia, sampai dia nak negur guru itu, sampai dia kalau guru itu masuk ke kelasnya dia nak mau masuk, kayak gitu Bu. Kan karena kelas 6 mungkin karena udah besar, jadi mungkin ada rasa dendamnya, marahnya. Saya tanyakan Bu, kamu marah sama dia, sama ibu tuh? Iya Bu katanya. Marah juga, ada rasa malu ya. Karena dituduh. Kenapa hal-hal yang tidak baik di sekolah selalu dia dan tuh dan tuh dan nama aja Bu. Karena guru telah beranggapan setiap perbuatan guru itu biasanya dia. Jadi itu dari penerapan budaya positif yang telah kita pelajari selama di guru penggerak ini, saya juga paham Bu, bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya, gimana masuk ke dunia mereka. Jadi kita tidak selalu berpikir, oh ini pembelajaran nak sampai, anak ini harus dipres untuk belajar terus, materinya harus dikejar terus. Tapi karena sekarang sudah belajar di guru penggerak, saya tidak memikirkan itu terlalu dalam, karakternya yang paling penting. Ya betul sekali. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi. Bagaimana dia merasa nyaman, bagaimana dia sosial emosionalnya terkontrol, bagaimana karakternya tadi yang seperti dibicarakan tadi lebih baik lagi. Kalau karakternya itu sudah baik, maka apapun ilmu yang kita berikan pasti alhamdulillah bisa menerima dengan baik. Luar biasa sekali ya Bu Eno, bagaimana perubahan yang terjadi 6 bulan ini pada murid Bu Eno yang biasanya pembelajaran yang kurang menyenangkan, tapi dengan terdiferensiasi murid menjadi aktif, lingkungan belajar lebih menyenangkan, tentu pembelajaran yang lebih bermakna bagi anak ya Bu Eno. Kemudian bagaimana Bu Eno telah menerapkan kesepakatan kelas, dan juga yang paling penting di sini bagaimana Bu Eno membiasakan budaya positif di lingkungan Bu Eno. Saya harap Bu Eno tentang hal-hal praktik-praktik baik ini bukan hanya di kelas Bu Eno ya, tetapi hendaknya menyebar kepada kelas lain dan seluruh kelas-kelas yang ada di sekolah kita ini. Itu harapan saya. Kemudian apa yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi kita? Yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang yaitu saat berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bisa jadi menantang, terutama jika ada perbedaan pendapat atau pendekatan misalnya seperti tadi itu. Jadi ada beberapa orang guru mengatakan kalau yang membuat onar adalah pasti si A, dan kasus B juga pasti si A yang melakukan gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang berusaha saya lakukan di sekolah agar rekan-rekan sejawat juga paham kita tidak harus menjudge anak yang selalu membuat onar pasti dia yang mengerjakan. Ada lagi kemarin kasusnya dalam di sholat zuhur berjamaah, kita sholat zuhur berjamaah. Jadi kelas 6 juga yang
aktornya. Jadi ada yang memukul temannya dari belakang ketika saat sujud. Perkataan kelas 5, kelas 6 yang berbuat seperti itu. Ditanya sama guru agama, pasti kamu guru agama menjudge langsung dia karena dia tak terima, langsung marah, besoknya tidak sekolah, langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya karena sesak napas, karena dia tidak terima dituduh. Saya panggil Bu besok harinya, saya panggil terus katanya enggak saya Bu, karena saya mengingatkan kedua orang teman saya kiri dan kanan waktu sekolah, jangan berbuat seperti itu nanti ibu marah. Setelah digali lagi, diidentifikasi lagi permasalahannya, ternyata bukan dia. Jadi ini udah 2 kasus tapi orang yang berbeda. Karena di kelas 6 saya ini Bu sungguh luar biasa, karena dari 8 orang siswa, 1 orang yang benar-benar umurnya benar, yang tidak pernah tinggal kelas. 7 orang lainnya tinggal kelas. Ada yang seharusnya kelas 3 SMP, ada yang kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, mungkin ada yang kelas 1 SMA. Jadi sama Bu Eno seperti sedang mengajar anak-anak SMP ya? Iya benar Bu. Jadi berusaha masuk ke dunia mereka, membuat mereka merasa nyaman dulu sebelum belajar. Ditanyakan, ada nyaman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Lanjut kita belajar atau bagaimana dulu? Atau ada sesi curhat nih? Terus terbukalah mereka. Apabila saat mereka merasakan nyaman, pasti pembelajaran akan masuk apapun yang kita ajarkan, gitu Bu. Jadi terus yang menantang lagi nih Bu, mengatur waktu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di tengah kesibukan rutinitas mengajar dan administrasi sekolah yang sekian banyaknya gitu ya Bu ya. Jadi selanjutnya juga mungkin pada saat kita Google Meet, sinyal di daerah kita ini kalau misalnya mati lampu kan ikutan mati sinyalnya. Mudah-mudahan di angkatan-angkatan selanjutnya dan perubahan di nagari kita ini sudah berkembang lagi supaya tidak ada lagi kendala-kendala yang hal-hal yang menantang seperti ini. Stop. Bu Eno, Ibu ingin mendengar setelah Bu Eno melalui perjalanan 6 bulan ini, kira-kira apa hal yang cukup memuaskan yang Bu Eno rasakan? Nah, hal yang sangat memuaskan yang saya rasakan di 6 bulan perjalanan selama mengikuti program guru penggerak ini adalah saya melihat siswa saya lebih terlibat aktif Bu, termotivasi, lebih aktif dan merasa terlibat di dalam pembelajaran itu, bukan hanya sebagai penonton dan pendengarnya saja. Jadi menunjukkan peningkatan perilaku serta kesadaran sosial emosionalnya tadi menjadi salah satu pencapaian terbesar saya menurut saya sekarang ini Bu. Jadi selain itu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang memberi saya rasa puas dari kegiatan program guru penggerak ini. Bu Eno, walaupun menurut orang sesuatu hal yang kita lakukan itu kecil, tetapi bagi kita itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat memuaskan. Bu Eno, jangan merasa sudah puas ya Bu Eno dengan apa capaian Bu Eno dalam 6 bulan ini, tapi justru jadikan ini sesuatu hal yang akan memotivasi Bu Eno untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk ke depan. Amin. Kita lanjutkan Bu Eno bicara kita tentang penilaian pemetaan aset yang telah Bu Eno lakukan bersama aktor yang terlibat di sekolah kita ini. Yang pertama saya ingin mendengarkan pemaparan dari Bu Eno, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset ini. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Aktor-aktor yang terlibat saat proses
proses pemetaan aset ini yaitu kepala sekolah, ada sejawat, guru, murid dan orang tua murid. Bu Eno, kemudian bagaimana proses yang Bu Eno lakukan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama aktor yang Bu Eno sebutkan tadi. Kemudian apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Baik Bu, jadi saya menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor, dan prosesnya yaitu identifikasinya pertama ada persiapan dan perencanaannya, mengumpulkan informasi, menganalisis serta berdiskusi, terus mengklarifikasi dan memprioritasasi. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita dalam mengadakan rapat seperti itu, apalagi tentang pemetaan aset ini kan ada simpang siurnya atau pro dan kontra. Kita harus membuat klarifikasi sejujur-jujurnya, apapun yang ada di aset-aset yang ada di sekolah kita. Terus memprioritaskan mana yang lebih diutamakan, mana yang didahulukan, dan mana yang dipudiankan gitu ya. Terus semua aktor itu terlibat dan merasa nyaman untuk berbagi ide, pendapatnya serta pengalaman-pengalaman yang beliau punya. Terus komunikasinya juga jelas tentang tujuan dan proses pemetaan aset. Nah, semua aktor yang terlibat itu termasuk kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, dan yang juga berpartisipasi aktif untuk mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya untuk mengumpulkan informasi-informasi. Begitu Bu. Dan jadi dapat saya simpulkan bahwa proses kolaborasinya terjadi dengan baik ya Bu Eno selama mengidentifikasi aset ataupun sumber daya sekolah kita. Kemudian apa saja yang menjadi kendala atau tantangan yang Bu Eno hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah ini? Kendalanya kalau misalnya kemarin dengan orang tua murid gitu Bu, karena kebanyakan atau 90%-nya orang tua murid di sini adalah bertani gitu. Jadi waktunya gitu, mengatur waktunya. Jadi saya mencarikan solusinya seperti ini. H-3 sebelum melakukan kegiatan, saya sudah bicarakan sudah saya informasikan kepada murid bahwa orang tuanya diundang untuk untuk pemetaan aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Jadi mungkin kendalanya itu mengatur waktunya, terus memancing ide-ide atau pendapat-pendapat mereka agar tidak satu arah rapat atau pemetaan aset kemarin gitu. Jadi yang menjadi tantangan bagi Bu Eno yang pertama kesulitan dalam mengatur waktu ya. Namun untuk mencari solusinya kita harus membuat perencanaan dari jauh-jauh hari, memberikan informasi kepada orang tuanya minimal 3 hari ya sebelum dilaksanakan sebuah diskusi. Benar sekali, jika perencanaan kita sudah jauh hari, mereka juga sudah bisa mengatur waktu pekerjaan mereka dan meluangkannya sesuai dengan hal yang telah kita sepakati. Kemudian kita harus memimpin diskusi itu agar diskusi itu tidak hanya terjadi diskusi satu arah ya. Jadi kita harus pintar atau pandai dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada peserta diskusi supaya apa yang menjadi tujuan kita dalam diskusi tersebut dapat kita capai dengan baik. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Eno ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Merasa sangat senang sekali Bu, dan merasa bangga juga telah berhasil melibatkan semua aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset kemarin. Jadi melihat hasilnya, kerjasamanya itu muncul juga rasa optimisme saya sebagai guru di sini untuk mengenai potensi-potensi yang ada di sekolah dan bagaimana sumber daya ini bisa diidentifikasi dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu Bu. Dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ternyata mindset kita itu juga bisa berubah. Ternyata sekolah kita walaupun sekolah kecil juga memiliki aset
yang bisa kita kembangkan. Jadi pemikiran kita tuh harus berubah dari berpikir berbasis masalah menjadi berpikir berbasis aset. Jadi aset-aset yang ada di sekolah mari kita kembangkan dan kita manfaatkan sedemikian rupa. Jadi jangan yang kurang-kurangnya saja, oh kurang ini, kita jadi tidak bergerak jadinya. Misalnya ada fasilitas ini kita usahakan, kita maksimalkan. Jadi jangan kita berpikir yang kurang-kurangnya saja, tetapi kita harus berpikir berbasis aset untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih Bu Eno, dengan berhasilnya Bu Eno mengidentifikasi aset di sekolah kita ini. Mudah-mudahan sekolah kita ini semakin maju. Kita harus seperti yang Eno katakan, harus optimis ya, tidak boleh pesimis, kita tidak boleh melihat kelemahannya, tetapi kita harus melihat kekuatan atau potensi apa yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Nah, kemudian dari aset yang telah Bu Eno katakan, apakah sudah sejalan dengan program yang telah Bu Eno rancang? Aset yang sudah saya petakan, alhamdulillah sudah sejalan. Sebelumnya saya memastikan juga dulu bahwa sumber daya yang kita identifikasi ini sudah mendukung tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa kita kah atau belum gitu Bu. Jadi kita harus pertimbangkan juga kurikulumnya, metode pengajarannya, metode pembelajarannya, juga kebutuhan spesifik siswa kita. Nah, tentu juga kita harus mengetahui apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, apa yang harus kita kembangkan lagi atau apa yang harus kita tingkatkan. Dari dari beberapa aset yang dimiliki sekolah kita itu bisa nggak kita manfaatkan gitu. Terus proses belajar murid juga. Terus aset yang diperankan, dipetakan sudah sejalan dengan program yang sudah saya rancang juga. Namun karena programnya ini masih baru gitu, jadi harus ada pembiasaan dari kita terutama, terus rekan sejawat, guru-guru di sini juga, terus kepada murid yang terhadap program-program yang berdampak positif pada murid tersebut tentunya. Jadi program yang kita rancang dengan segala dengan aset sekolah yang kita miliki, namun yang terpenting di sini janganlah dijadikan ini program yang satu ini merupakan program hanya untuk mereka kita saja ya. Munculkanlah program-program yang lainnya sesuai dengan aset yang kita miliki, dan program-program tersebut hendaknya selalu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian masih adakah hal lain yang dapat dijadikan sebagai sumber daya sekolah yang belum Ibu Eno temukan pada saat melakukan diskusi bersama aktor tersebut? Saya rasa tidak ada lagi Bu, tapi kalau misalnya ada nanti bantuan-bantuan dari misalnya ada narasumber yang datang ke sini atau bagaimana, mudah-mudahan kita sekolah kecil ini dilirik untuk diberikan juga bekal ilmu. Biasanya kalau yang diberikan yang kayak gitu kan sekolah besar, sekolah penggerak biasanya Bu. Mudah-mudahan dilirik juga lah sekolah kita yang kecil ini ya Bu ya. Jadi bertambah juga lah ilmu-ilmu gurunya, sekolahnya gitu. Jangan dibedakan sekolah besar dan sekolah kecil ya Bu Eno? Iya, betul. Yang terlibat dalam pemetaan aset yang dilakukan bersama Bu Eno. Jadi Ibu ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bu Vivi tentang bagaimana cara dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah yang dilakukan bersama Bu Eno kemarin ya Bu Vivi. Yang pertama, bagaimana proses Bu Vivi dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Baik Bu, untuk persiapannya yaitu pengumpulan informasi, analisis dan diskusi, kemudian klasifikasi dan prioritasi. Perencanaannya yaitu semua aktor terlibat dan merasa nyaman untuk berbagi ide, pendapat dan pengalaman.
Kemudian komunikasi yang jelas tentang tujuan dan proses pemetaan hasil. Semua aktor yang dilibatkan termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi pengumpulan informasi. Baiklah, luar biasa sekali Bu Pipi tentang bagaimana proses yang dilakukan selama diskusi dalam identifikasi sumber daya sekolah. Nah, kira-kira apa kendala atau tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya yaitu beberapa aktor seperti orang tua atau rekan sejawat itu mungkin kurang aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian untuk solusinya yaitu bagaimana kita mendorong partisipasi dengan menjelaskan manfaat dan pentingnya pemetaan hasil. Jadi tantangannya hanya dihadapi dari aspek atau dari orang tua wali murid saja yang berbimbing. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Pipi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah kita ini? Rasanya itu merasa bangga ya Bu, karena telah berhasil melibatkan berbagai aktor dan proses pemetaan hasil, serta melihat hasil kerjasama, muncul rasa optimisme mengenai potensi yang ada di sekolah dan bagaimana sumber daya yang diidentifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bangga dan optimis ya Bu Pipi, kita tidak boleh melihat kelemahan yang ada di sekolah kita, justru kita harus melihat kekuatan ataupun potensi yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Kemudian apa kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu Pipi ambil dari proses pemetaan aset ini? Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu Bu, bahwa kita harus berpikir bagaimana berpikir berbasis aset, yaitu pada kelebihan yang dimiliki oleh sekolah, bukan pada kekurangan yang ada di sekolah. Ya, kita berpikir berbasis aset, bukan tentang kelemahan sekolah kita. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan Bu Pipi dalam menentukan sumber daya sekolah? Yaitu memastikan bahwa sumber daya yang diidentifikasi mendukung tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Hal ini termasuk mempertimbangkan kurikulum, metode pengajaran, dan kebutuhan spesifik siswa. Iya, jadi tujuan kita kepada kurikulum dan kepada siswa kita yang Bu Pipi. Terima kasih Bu Pipi, senang sekali berbincang-bincang dengan Bu Pipi. Mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh sekolah kita ini dapat mendukung rencana program yang telah kita susun bersama. Baiklah Bu Eno, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang persiapan panen hasil belajar yang akan kita laksanakan pada lokal karya 7 Bu Eno, yang insya Allah dilaksanakan pada tahun 26 dan 27 Oktober. Nah, Ibu ingin mendengar dari Eno, apa ide dari Bu Eno untuk persiapan panen hasil belajar pada lokal karya yang ke-7 nanti? Ide-ide untuk mempersiapkan panen hasil belajar di lokal karya 7 besok Bu, yaitu mengumpulkan semua tugas dalam Google Site, terus membuat baliho. Rencana kami juga Bu tentang program yang telah kami rancang bersama teman-teman satu kelompok, terus mengumpulkan hasil pembelajaran bersama murid. Jadi nanti bagaimana perjalanan Eno dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini bisa dibuatkan dalam sebuah video nanti bisa ditampilkan di pameran hasil belajar. Nah, kemudian apa yang akan Bu Eno pamerkan pada saat hasil belajarnya? Atau produk hasil belajar muridnya? Produk hasil belajar murid. Yang saya pamerkan yaitu produk hasil belajar murid. Ada kami membuat kemarin dari barang-barang bekas, plastik-plastik bekas, terus kami jadikan tas, gitu. Atau pajangan kemarin dari kain batik yang sudah tidak terpakai lagi. Kita ganti, terus kita satu-satukan terbuat menjadi sebuah bunga atau sebuah pajangan gitu. Jadi mudah-mudahan besok akan membuat Ibu merasa bangga dengan kami. Kami berusaha semaksimal mungkin sudah
udah stres dari kemarin-kemarin Tidak boleh kepikiran. stres, jalani saja. Iya, jadi bagi-bagi tugas kami ini Bu, yang ini bikin ini, yang ini bikin ini, yang ini bikin ini. Kita buat PP kita bangga dengan kita, walaupun kita berada di ujung kata Iya, 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 tapi iya, PP iya. kita bangga dengan kita. Mudah-mudahan amin lah. Dan terima kasih Bu Eno. Nanti akan ada kelas berbagi ya dengan praktik baik yang merupakan perwakilan dari masing-masing PP untuk seleksi. Ini mau buat Kemarin sudah di nanti ada perwakilan dari SD, SMP dan SMA pada Lokakarya yang ini nanti. Kemudian, bueno, kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak terhadap apa yang telah Eno capai dalam pembelajaran ataupun pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Eno capai tersebut bukan berarti berhenti di sini, tetapi jadikanlah ini sebagai suatu loncatan untuk terus bergerak dan bergerak. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat dan berdiskusi dengan para aktor yang ada di sekolah kita ini untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah kita agar kita bisa menyusun program-program yang berdampak baik untuk murid kita. Itu dia, jangan hanya untuk dijadikan oleh sebagai tugas saja ya, tetapi ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita untuk merancang sebuah program yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian Ibu ingin mengingatkan untuk mengumpulkan rencana pengembangan program sekolah yang akan diunggah ke LMS paling lambat 2 hari setelah melakukan itu. Terima kasih Bu Eno. Jika ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan ataupun hal-hal yang terkendala dalam pembelajaran daring bersama instruktur, kita bisa sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Bu Eno ataupun rekan lainnya bisa lulus dengan nilai yang sangat amin ya Allah. Amin. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.